Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang wos rahino, bang wos rahino, srengenge muncul sunar sumambura. Kita lanjut cerita kedua nanti yang dibacakan sama Mas Danu. Ini keren nih Mas ceritanya nih. Oke. Selamat malam podcast Malam Kliwon. Selamat malam. Tolong untuk tidak menyebutkan nama saya. Terima kasih. Pada tahun 2017, saya sempat bekerja di salah satu mal besar di kota Bandung. Karena jarak rumah dan tempat kerja yang dekat, saya lumayan tahu tentang asal-muasal mal dibangun dengan cerita-cerita seremnya. Tetangga saya adalah salah satu korbannya. Saat itu beliau sedang bekerja dan tiba-tiba terjatuh sampai kepalanya pecah. Orang-orang bilang kalau tetangga saya ini dijadikan tumbal. Ada juga cerita tentang perempuan yang jatuh di eskalator dan rambutnya terlilit di ujung eskalator saat mal baru dibuka untuk umum. Langsung aja. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman aneh yang saya alami saat bekerja di salah satu toko di mal tersebut. Toko tempat saya bekerja tidak besar. Hanya ada 2 karyawan dan 1 karyawan cadangan. Ada suara ya? Iya. Oke lanjut dulu. Oke, gue ulangin ya. Toko tempat saya bekerja tidak besar. Hanya ada 2 karyawan dan 1 karyawan cadangan. Jadi, setiap shiftnya hanya ada 1 orang karyawan yang berjaga. Dulu, toko tempat saya bekerja ini letaknya di lantai atas. Namun, beberapa tahun kemudian pindah ke lantai bawah, dan di lantai bawah inilah beberapa hal aneh pernah saya alami. Hal yang pertama adalah telapak kaki. Saya dan juga teman saya udah biasa melihat jejak telapak kaki yang sedang berjinjit. Kadang kaki kanan aja, kadang juga kaki kiri aja. Telapak kaki ini selalu ada di pagi hari. Jadi orang di shift pagilah yang pasti melihat dan membersihkan jejak telapak kaki itu. Oke. Kedua, didorong. Jadi saya sering duduk di belakang meja kasir. Duduk bergantian karena hanya ada 1 kursi. Saya duduk di belakang meja kasir, sedangkan teman saya berdiri di depan meja kasir. Saya duduk menyamping sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba, saya merasakan tangan berukuran besar mendorong punggung saya sampai saya hampir terjatuh. Otomatis saya agak berteriak dan teman saya pun menoleh. "Kenapa?" katanya. Saya bilang, "Ada yang ngedorong teh." Teman saya kemudian mengatakan untuk ambil wudhu dan segera sholat. Yang ketiga, bisikan. Ini pengalaman aneh yang paling saya ingat sampai sekarang. Waktu itu sudah tutup toko, sekitar jam 22:10. Jam 10 malam ya. Seperti biasa, saya merapikan toko dulu sebelum pulang. Lalu duduk sambil membereskan pakaian kerja. Tiba-tiba ada hembusan nafas yang saya rasakan pada telinga kiri saya. Saya pun menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Posisi toko saat itu sudah gelap. Di luar toko juga lampu-lampu mal sudah dimatikan. Saya memilih mengambil sikap masa bodoh sambil merapikan tas. Dan lagi, saya merasakan sesuatu tengah berbisik kepada saya. Seperti seorang laki-laki. Dia bicara dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Dia seperti marah. Saya bisa merasakan derun nafasnya yang cepat dan panas di telinga saya. Saya sontak melihat sekeliling, namun lagi-lagi saya tidak melihat siapapun. Saat itu anehnya saya sama sekali tidak merasa takut. Sambil memakai sepatu,
Saya keluar dari toko dan mengunci rolling door seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai di sini dulu cerita dari saya. Semoga berkenan untuk dibacakan. Terima kasih dan sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Jadi teman-teman, gue nggak tahu ya. Tadi, Kalau lanjut. kalau teman-teman ini kan kita dengarnya dari headphone kita ya. Cuman nggak tahu nanti kalau udah tayang di YouTube di menit-menitan sekitar 1 menit pas Danu awal-awal cerita itu kayak ada Yang lu denger apa, Le? Ya. Gue denger suara anak kecil ketawa. gue lebih ke cewek sih. Gue anak kecil denger ya. Tadi gue lanjut. Merinding, Cuman merinding pas lu nengok-nengok gue jadi inget. Oh berarti bukan gue doang yang denger. Serem dah. Pas di Serem cuy. Ini jam 1 iya pagi ya. ini Kelihatan pas gak sih di jam gua? pas di ini nih di kita Kita tag jam segini nih. Kelihatan gak sih? ya pokoknya jam 1 lah. Tuh jam 1 pagi. Di kita ini nih perempuan yang rambutnya terlilit di situ pak, di part itu. Coba nanti Masuk teman-teman gak ya. ya? Ya itu makanya Iya. kita sih bisa playback nih nanti abis ini. Audionya ya. Kita cek. Soalnya ada beberapa suara yang baru keluarnya tuh di proses editing gitu biasanya. Nah tapi ini tadi enggak nih. Kita berdua jelas banget. Merinding gue langsung. Asli. tadi. Anyway ini tadi cerita di salah satu mall besar di kota Bandung. Dari cerita yang dikirim, ini ada beberapa kejadian ya berarti yang seharusnya di tahun 2017 tuh jadi headline sekelas mall besar di kota Bandung, atau biasanya malah ditutupi sama pemilik gitu, set langsung clear area gitu. Tapi harusnya jadi urban legend sih ini buat warga sekitar yang tahu proses berdirinya mall ini, terus ada kejadian apa aja sebelum mall ini buka. Bahkan di hari pertama dia buka aja ada yang makan korban kan. Tapi memang bener sih. Jadi saya lumayan tahu tentang asal muasal mall dibangun dengan cerita-cerita seramnya. Nah, karena jarak rumah dan tempat kerja yang dekat. Dekat ya, berarti bener kata Danu. Ini udah jadi cerita yang gak asing lagi nih untuk mall di kota Bandung nih. Main terkenal. Entah buat orang Bandung, entah untuk orang Indonesia. Kalau untuk orang di luar Bandung cuma satu biasanya yang kita kenal. Mallnya ikonik gitu. Tapi kan namanya mall gak ada yang kecil. Kecil mah warung. Ya, iya sih, warung rokok tuh Bener. pinggir jalan. Di PUBG ada tuh. Bangunan yang udah ini ya, yang udah usang tuh. Kayu-kayu. Oke, ini apalagi sih? Ini kipas atas mati loh. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Ya, ini Untuk udah cerita kali ini kita gerak ke cerita selanjutnya. betul. Kalau masih memungkinkan nih situasinya, kita ngerokok dulu deh. Kita ngerokok dulu ya.